A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Angkat tangannya terlebih dahulu, kita berdoa di majlis kita. Semoga Allah ampunkan dosa kita, Allah maafkan segala kesalahan dan kekhilafan kita, Allah berkahkan rezeki kita, Allah jadikan keluarga kita tambah sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri kita soleh dan soleha, usia kita semakin barakah dan istiqamah dan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratil mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin walhamdulillahi rabbil. Semoga sehat-sehat semua dan mudah-mudahan kita semua istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Akang, teteh, bunda, ibu, bapak yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini alhamdulillah kita sharing ilmu. Mudah-mudahan sharing ini menambah wawasan kita untuk semakin lebih mendalami bagaimana kita beragama Islam khususnya, supaya Islam kita sejalan dan sesuai dengan syariat yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Temanya apa hari ini? Tema kita nyaho-nyaho acannya, Masya Allah. Apa temanya? Menjemput atau menunggu hidayah. Tentunya dua kata ini berbeda, menjemput dan menunggu. Menjemput itu berarti kitanya yang agresif, ya. Kalau menunggu kitanya yang defensif, ya, bertahan gitu. Ibarat kalau di lapangan bola tuh ada striker, ada back. Back kalau sering maju itu repot nanti, ya. Maka kita harus tahu tentang petunjuk atau hidayah ini. Kita jemput atau kita tunggu? Kita jawab dulu, kira-kira jemput atau tunggu? Nah, ibarat kayak ustadz itu dijemput atau ditunggu? Nah, ini kadang-kadang kan ustadznya ditunggu aja udah dah, ya. Ustadz datang kita ngaji, kagak datang kita pulang kan gitu. Itu artinya ditunggu. Beda kalau ustadznya dijemput. Nah, maka Ustadz Maulana itu salah satu ustadz yang sangat tidak mau kalau ngajar ceramah berangkat sendiri. Kenapa? Karena kata dia, kalau saya berangkat sendiri, kayaknya saya yang pengen banget buat datang. Tapi kalau dijemput, itu berarti motivasi jamaahnya serius buat datengin ustadznya. Assalamualaikum. Saya nggak nyindir di sini lah. Dan saya nggak perlu dijemput, ya gitu. Akhirnya setiap saya ngomong jadi realisasi gitu ya. Nggak juga begitu ya. Artinya ketika kita menjemput seorang ilmu, memang konsepnya dalam ilmu itu al ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ini ibarat ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Artinya kita tuh yang cari ilmu, maka disebut namanya tolab. Tolab dalam bahasa Arab artinya mencari.
Maka Rasul dengan fi'lul amarnya mengatakan utlubul ilma, carilah ilmu. Berarti kita harus agresif dalam mencari ilmu. Maka disebutlah konteks orang yang haus akan ilmu namanya murid. Apa? Apa itu murid? Orang yang selalu ingin. Jadi kalau orang selalu ingin ilmu, itu selalu dia akan prepare dirinya untuk menimba ilmu. Tapi kalau orang nggak siap untuk mencari ilmu, maka hasrat keinginan buat cari ilmunya udah hilang. Nah, makanya kalau kita yang duduk di sini itu sudah bisa dispekulasi bahwa semua keinginannya adalah buat dapat ilmu. Betul nggak sih? Hai. Semua yang duduk di sini adalah orang-orang yang ekspektasinya adalah cari ilmu. Nah, berarti ini ilmu tuh kita cari, bukan kita tunggu. Nah gitu. Nah, maka kembali lagi di dalam ayat Al-Quran, tolong dilihat ya, surat Al-Qasas, kalau tidak salah ayat 56 ya, surat apa? Surat Al-Qasas ayat 56. Ini menarik Bapak Ibu Teteh yang dimuliakan Allah. Saya kasih prolog dulu ya, nanti kita boleh sharing tanya jawab. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Kronologis ayat ini Allah turunkan karena saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang menghadapi situasi yang sangat-sangat sulit. Apa kesulitan Nabi saat itu? Membimbing pamannya yang bernama Abu Thalib, bukan Abu Jahal ya. Abu Thalib lagi dibimbing sama Nabi Muhammad SAW supaya menutup hidupnya dengan kalimat tauhid, ya kan? Nabi itu berharap, wahai paman, cobalah baca la ilaha illallah. Abu Thalib tuh pengen ngucapin kalimat itu karena Abu Thalib itu walaupun tidak menampakkan keyakinannya kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka beliau menunjukkan begitu care-nya terhadap perjuangan Nabi Muhammad SAW. Cuman saat itu Abu Lahab, Abu Jahal dan konconya udah pada berdiri di depan Abu Thalib. Kalau lu ngucapin kalimat tauhid, habis hidup lu. Abu Thalib nggak mau. Maka saat itulah Rasulullah menangis karena khawatir pamannya meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Maka Rasul katakan dalam satu hadis, lakinu mautakum, ajarilah orang yang akan meninggal dengan kalimat-kalimat thayyibah. Itulah disebut namanya talqin. Jadi talqin itu ada runutannya. Jadi jangan dipikir talqin itu sesuatu yang bid'ah, tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita Bapak Ibu Akang Teteh, akhirnya Abu Thalib dalam satu riwayat itu nggak sampai ngucapin kalimat tauhid. Maka Nabi saat itu didatangi oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, innaka sesungguhnya engkau la tahdi man ahbabta, gak bisa ngasih petunjuk buat orang yang kau cintai sekalipun, karena sesungguhnya hidayah itu adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebayang dong, Nabi yang Rasul gak bisa ngasih hidayah buat pamannya sendiri, apalagi seorang ustaz, kiai, orang soleh, gak bisa. Bahkan Nabi Nuh sekalipun gak bisa ngasih hidayah buat istri dan anak. Nabi Lut sekalipun tidak mampu memberikan hidayah buat istrinya. Wa daraballahu masalan, bahkan Allah catatkan di dalam Al-Quran dua perempuan yang dijamin masuk neraka, yaitu diantaranya istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kebayang dong, istri Nabi aja nggak dapat hidayah. Maka konsep inilah menjadi sebuah parameter buat kita, bahwa hidayah itu dijemput atau ditunggu. Bagus nih yang ngasih tema, insya
Karena notabene khususnya anak-anak milenial dan turunannya adalah anak Gen Z di zaman sekarang, itu kadang suka punya statement sendiri. Apa statementnya? Sorry ya, gua belum dapat hidayah. Ya kan? Disuruh pakai jilbab, kayaknya aku belum dulu deh. Aku belum dapat hidayah. Kamu ngaji nggak? Kayaknya belum dulu deh. Aku kayaknya belum dapat hidayah. Jadi belum dapat hidayah ini jadi modal gitu. Akhirnya apa? Dia semakin jauh dari Allah. Kenapa? Karena hidayahnya bukan dijemput tapi dijauhin. Na'udzubillah min. Maka saya ingin berbagi, sharing ilmu. Hidayah itu ditunggu atau dijemput. Baik, surat Ar-Ra'd ayat 11. Surat apa? Surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah firmankan, innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah gak akan merubah siapapun kecuali orang tadi mau merubah dirinya sendiri. Artinya buat Allah tuh gampang banget. Buat Allah tuh ya Allah, tibang ngasih hidayah doang sama hambanya, Allah gampang banget. Ya kan? Jangankan ngasih hidayah, ngasih rezeki aja Allah bisa. Seluruh manusia yang hidup, bahkan makhluk melata di dunia sekalipun, Allah kasih rezeki. Allah bisa. Seberapa banyak harta Allah, itu nggak akan pernah dibandingkan dengan harta kekayaan manusia. Kebayang dong, cacing yang di dasar tanah, ikan yang di dasar lautan, itu dikasih rezeki sama Allah. Kira-kira ikan teri yang sebanyak itu, yang ngasih makannya siapa? Assalamualaikum. Ikan teri, ada yang pernah nggak nelayan ngitung ikan teri? Jelema edan merenannya? Nggak bisa. Tapi jangan lupa, itu ikan teri dikasih makan sama Allah. Ya kan? Cacing-cacing, bahkan semut-semut yang kecil itu mikir itu makannya dari siapa? Dari Allah. Lah apalagi kita yang gede, yang ada, kemudian kita taat sama Allah, kemudian kita takwa sama Allah, kemudian kita sujud sama Allah, lantas kenapa kita khawatir tentang rezeki kita? Subhanallah. Kadang-kadang nih kita nih menduakan Allah dengan statement diri kita sendiri. Maka dalam ilmu psikologi, afirmasi itu adalah nomor 1. Apa tuh afirmasi? Bahwa saya selalu dicintai Allah, maka Allah akan cinta kepada kita. Maka Rasul mengatakan dalam hadits qudsinya Allah, ana inda dhonni abdi, aku tergantung sangkaan hambaku kepadaku. Kalau hambaku menyangkaku baik, aku baik. Tapi kalau hambaku menyangkaku adalah pemberi musibah, aku berikan musibah. Berarti hidayah ini milik siapa? Hidayah itu milik Allah. Maka kita selalu mintakan hidayah itu kepada pemiliknya. Siapa? Yaitu Allah. Maka gak akan ada yang mampu menunjukkan siapapun, sekali bermalaikat Jibril, itu gak akan bisa merubah seseorang. Maka Allah kasih statementnya, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dirinya mau merubah dirinya sendiri. Allah bisa nggak sih ngerubah kita? Bisa. Maka disinilah ulama dengan ranah keilmuan mereka memberikan sebuah perbandingan, mana hidayah yang mutlak dari Allah, mana hidayah yang mutlak kita cari. Baik, hidayah itu secara bahasa artinya huda. Apa? Huda. Apa huda? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini saya yang ngomong, saya yang ngasih semua ya, Masya Allah. Apa itu huda? Petunjuk. Petunjuk itu huda namanya. Nah, petunjuk itu dalam konteks ulama ada 2. Ada yang disebut namanya hidayah ilahi. Apa? Hidayah ilahi. Yang kedua disebut namanya hidayah irsyadi. Apa? Oke, baik, dihafalin ya, dicatat atau dihafal. Hidayah ilahi adalah petunjuk yang pure. Pure itu artinya murni, langsung dari
Allah, sang pemilik. Nah, itu Allah yang langsung kasih hidayah. Nah, ibaratnya tuh cash and carry gitu ya. Langsung. Ini dari ownernya langsung. Ya, dari yang punyanya langsung. Allah kasih. Bah. Misalkan siapa yang Allah mau kasih? Yahdi mayyasha. Siapapun yang Allah kehendaki, Allah kasih. Hatta kafir, sampai orang kafir sekalipun, kalau Allah mau bukakan hatinya dengan hidayah, maka seketika dia berubah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, bisa digambarkan ya. Jadi hidayah itu ada dua, ada namanya hidayah ilahi. Yang kedua, oke, apa itu hidayah irsyadi? Hidayah yang bersumber dari petunjuk makhluk Allah. Nah, petunjuk makhluk Allah. Gara-gara sering datang ke istiqomah nito. Ah, lihat. Assalamualaikum. Gara-gara rajin ngajinya tiap Senin, tuh hidayah membersamai. Semakin hari semakin rajin baca Quran. Semakin hari semakin senang zikiran. Semakin hari semakin senang ngejalanin sholat sunat. Semakin hari semakin senang sholawat. Tuh hidayah akibat dia sering ngaji di pengajian. Itu namanya hidayah irsyadi. Dia sering buka yang namanya Instagram. Dia buka Instagram. Entah itu guru-guru beliau yang dianggap benar, seperti Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdus Somad, Buya Yahya, dan lain sebagainya. Dia buka terus berandanya, dia buka IG-nya, dia periksa ilmunya, dia catat. Itu namanya hidayah irsyadi. Petunjuk yang Allah berikan melalui perantara makhluknya. Apa makhluknya di sini? Yaitu para ustadz yang ada di media sosial, sehingga dia tertanam untuk merubah dirinya. Paham tuh? Paham tuh? Oke. Kemudian ada lagi hidayah irsyadi melalui temannya. Misalkan, ini teman kita nih di Nito nggak pernah datang ke pengajian. Tiba-tiba tuh temennya ngajakin, "Cek, naon? Ngaji yuk." "Kemana?" "Atau pandi luhur di Masjid Al Istiqomah teh pengajian tiap Senin jeung poe Salasa." "Saha ustadna?" "Sadisang." "Nu mana jelemana?" "Anu ieu teh sebutkeun." Ah, lihat. Tiba-tiba dia terpanggil, dia datang, dia duduk di pengajian, chemistry masuk ke dalam hati, akhirnya tertanam di dalam diri, Senin depan gue pengen ngaji lagi. Amin nggak Bu? Nggak, Allah tibang amin doang, udah kayak odol dipencetnya. Innalillahi wa inna ilaihi. Tuh akhirnya apa? Tuh teman tadi akibat kita ngomong dapat hidayah. Tuh namanya hidayah irsyadi. Bisa dipahami? Nah, jadi kalau muncul tema ini, hidayah itu dijemput atau ditunggu, maka asumsi terdalam dalam diri kita kayaknya hidayah itu persentasinya harus dijemput. Bisa dipahami? Kenapa? Kalau ditunggu kelamaan. Kalau ditunggu, pekerjaan yang menjenuhkan adalah menunggu. Bapak ibu lagi ngaji, nunggu ustadz beres, gedek banget. Karena ngajinya nunggu. Kalau ngajinya nyari, ngejemput ilmu, mau 2 jam juga tetap kuat. Beneran? Coba aja, ngaji, duduk, nunggu maghrib. Sampai maghrib doang, selesai. Dan yang ditunggunya bukan ilmu yang keluar dari ustadznya, yang ditunggu siapa? Maghribnya. Iya kan? Nunggu maghrib, nunggu buka puasa. Padahal cuma 5 menit, terasa lama kan? Kenapa? Ya karena ditunggu. Tapi kalau misalkan menunggu maghrib diisi dengan tadarus, diisi dengan zikir, diisi dengan kajian, diisi dengan tausiah, gak kerasa tiba-tiba, maka nunggu lebaran itu jangan ditunggu. Betul? Nah, begitu juga dengan hidayah. Hidayah itu jangan ditunggu. Diapain? Cari.
Nyarinya gimana? Banyak cara. Carinya melalui ustadz, melalui media, melalui alat, melalui instrumen, melalui perantara. Itulah yang akan menjadikan kita dapat hidayah. Fahim tuh? Insyaallah. Nah, jadi jangan juga menyalahkan hidayah. Ente kenapa nggak mau pakai kerudung? Belum dapat hidayah. Kenapa lu nggak mau ngaji? Belum ada hidayah. Terus kapan mau dapat hidayahnya? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hidayah itu konsepnya adalah harus dijemput. Contoh, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu punya adik yang bernama Siti Fatimah. Siti Fatimah ini masuk Islam lebih dulu daripada kakaknya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka saat itu terdengarlah berita Fatimah sudah masuk Islam. Maka Umar bin Khattab itu langsung menggedor rumahnya, dan dalam satu riwayat ditampar pipinya Siti Fatimah, bukan anaknya Nabi. Ya, Siti Fatimah adiknya Sayyidina Umar. Ditampar, bas, keluar darah. Saat itu dia sedang memegang lembaran yang namanya Al-Quran. Yang Al-Quran itu belum dibukukan, baru berbentuk suhuf-suhuf lembaran saja. Nah, singkat cerita, tetesan darah itulah berjatuhan ke lembaran tadi, dan Sayyidina Umar memandang tetesan itu. Melalui tetesan itulah Sayyidina Umar mendapatkan hidayah. Berarti Sayyidina Umar itu dapat hidayah, ada perantara yang menjadikan Sayyidina Umar dapat petunjuk. Sehingga saat itu Sayyidina Umar langsung, laqad aslamtu ila dini Muhammad, maka saya mau masuk Islam kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang pemuda yang tidak terkenal, saat itu berada di pesantren. Dia hanya menyiapkan gelas gurunya, meja gurunya, kitab gurunya, baju gurunya. Bodoh, belet, tengarti-ngarti. Masya Allah. Kan ada jelema orang ngaji itu belet kacidan. Wih, Masya Allah. Diajar ini, diajar itu, nggak masuk-masuk, ngeblank terus. Itu saking beletnya. Makanya kita mudah-mudahan yang ngaji ini zaki. Apa zaki? Pinter semua. Jadi kalau ngaji belet tuh emang kayak susah gitu ya. Ngaji belet tuh hulang-hulang hok cai banyak, malah baring ngacai gitu. Itu ngaji belet namanya. Tapi kalau ngaji pinter tuh kebuka pikirannya, hatinya, jiwanya, wawasannya tuh ngaji bener. Insyaallah. Baik. Ibnu Hajar akhirnya pergi meninggalkan gurunya karena udah nggak tahan dibully sama teman-teman. Namanya juga dibully, nggak enak hati. Berangkat dia kabur meninggalkan tugasnya. Di tengah hutan, nah lihat, perhatikan, pernah sering dengar kan? Di tengah hutan, Ibnu Hajar lihat batu yang besar tertimpa oleh tetesan air hujan. Perhatikan, air hujan ini jatuhnya enggak sekaligus. Sisa-sisa air hujan itu berjatuhan melalui dedaunan, yang akhirnya jatuh ke atas batu, selak, gitu kan? Jadilah peribahasa Sunda, cikaracak ninggang batu, kanyaraonnya. Astagfirullahaladzim. Mah capek sorangan nih ngomong dulu. Atuh nu kitu-kitu acan mah teh bisa ngabantuan. Pan baheula ke sakola meureunna urang teh. Assalamualaikum. Cikaracak ninggang batu, lila-lila jadi tegak atuh nu kitu-kitu mah menyeting teh nyaho atuh. Teu nyaho Pak Hari. Astagfirullah. Apa maksud cikaracak ninggang batu? Air yang terjatuh itu menimpa batu, lama-lama tuh batu bolong juga. Ini hidayah. Akhirnya Ibnu Hajar melihat, iya ya, batu sekeras itu bisa berlubang hanya karena air yang jatuh walau setitik tapi istiqomah. Lihat, walau cuman setitik tapi istiqomah, maka batu itu berlubang.
Lantas bagaimana dengan hati ini yang mungkin tidak sekeras batu? Andaikan aku istiqomah, memberi servis buat guruku, menyimpan air, menyimpan kitabnya, memberikan bajunya, itu keistiqomahan yang aku bisa lakukan, maka semoga hati ini bertambah baik di hadapan Allah. Ingat, sadar, pulang. Pulang itu apa? Karena takut dia nggak istiqomah, dia meninggalkan gurunya. Sesampainya di pesantren, gurunya weruh sederu winara. Nah, itu iya emang kecil dah. Apa weruh sederu winara? Tahu sebelum kejadian. Itu orang soleh itu begitu. Jadi tahu sebelum. Nah, maka Rasul katakan ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah terhadap firasat orang beriman karena mereka itu memandangnya dengan cahaya Allah. Hati-hati, ibu kita tuh suka ada firasat. Karena ibu adalah cahaya iman dalam hidup kita. Apa kata ibu? Neng, jangan berangkat ya. Hati ibu tuh kayak nggak enak. Jangan berangkat. Kenapa? Itu namanya firasat. Bapak kita bilang begini, kalau bisa jangan pergi. Bapak kayaknya nggak enak hati, jangan pergi. Sebab kenapa? Itu namanya firasat. Istri juga punya firasat. Lagi tahajud, foto suaminya jatuh. Prang! Wah, suami gua lagi selingkuh nih kayaknya. Itu mah Indosiar gitu. Masya Allah. Singkat cerita, Ibnu Hajar pulang ke pesantren, gurunya udah tahu bahwa Allah ngasih berita bahwa muridnya udah dikasih ilmu sama Allah. Ilmu apa? Ilmu hidayah. Allahu Akbar. Ilmu hidayah. Sesampainya ke gurunya, gurunya bilang begini, wahai muridku, hari ini aku berhalangan untuk mengajar murid-muridku, maka aku pilih engkau sebagai penggantinya. Subhan, tu Ibnu Hajar ngahuleng, ngahuleng, bengong, kaget, kayak disambar petir, suruh ngajar, padahal dia tahu dirinya nggak mampu apa. Tapi gurunya udah dapat tahu dari Allah. Apa kata gurunya? Berangkatlah kamu ajarkan murid-muridmu. Nurut sama guru, dipakein jubah, dipakein sorban, bawa kitab, datang ke tempat mimbar, murid-murid bertanya, ini siapa? Si bodoh, si belat, si yang gak pernah ngaji, mau ngomong apa dia di depan? Tuh, karena orang tuh cenderung memandang fisiknya. Maka kita tuh gak boleh suuzon, unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan pernah menilai siapa yang menyampaikan. Assalamualaikum. Kadang-kadang kita suka nanya dulu, yang ngajarnya siapa? Ustadz ini nggak jadi akolat. Astagfirullahaladzim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, balik lagi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ini saya prolog aja, nanti boleh tanya jawab. Singkat cerita, tuh Ibnu Hajar tiba-tiba ngomong. Nah, ini namanya ilmu hidayah. Ngomong, semua muridnya terkesima. Kenapa? Ini ilmu yang luar biasa. Padahal nggak pernah ngaji. Kenapa? Karena dia sudah dapat ilmu namanya hidayah. Tuh. Nah, hidayah inilah yang menjadikan orang mendapatkan petunjuk yang Ibnu Hajar ini melalui perantara Allah, melalui air yang jatuh ke atas batu. Disitulah Allah masukkan cahaya hidayah ke dalam hati. Subhanallah. Makanya bismillah, kita yang ngaji ini menjemput hidayah. Ya Allah, dengan ngaji yang singkat ini, tunjukkan saya jalan yang benar. Amin atuh. Emang amin ge kudu dari ajaran mah. Nu kenceng amin teh sing kenceng. Jadi malaikat teh semangat nulisna. Ieu malaikat rek nyatat moal dicatat amin ge teu kahayangan. Kalau amin itu amin begitu. Ini kadang-kadang lagi sholat berjamaah amin aja nggak keluar. Orang yang beramin dengan imam itu pahalanya jauh lebih besar. Ya. Wailil maghdubi alaihim waladdallin.
yang beramin saat imam beramin itu pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang sibuk dengan bacaannya dan dia tidak mengucapkan kata amin. Apa arti amin? Tuhnya kanya raho. Amin itu istajib. Amin itu artinya istajib. Apa artinya istajib? Ya Allah, kabulkan. Gitu. Jadi kalau dengar harapan itu langsung diaminkan. Gitu. Amin ya Rabbal. Gitu. Nah, mudah-mudahan kita ngaji ini Allah berikan hidayah buat kita. Melalui kajian inilah Allah bimbing kita melalui taklim, insya Allah. Jadi hidayah kita lagi jemput atau nunggu? Kita nih lagi jemput hidayah. Ya Allah, hidayah saya dari jam 5 sampai jam 6 mudah-mudahan membimbing saya kepada jalan yang baik. Gitu maksudnya. Baik, sampai situ ada pertanyaan, maka silakan. Buat bertanya itu juga menunggu hidayah ya. Boleh melalui kotak pertanyaan boleh. Silakan Mas Ugi, spesialis pembaca. Beda tema ya? Baik. Ya. Ahsannya, bagusnya sih yang korelasi ya. Yang korelasi itu artinya yang nyambung gitu. Supaya arahnya tuh jelas gitu. Kalau ketika keluar dari tema, ya sebetulnya boleh-boleh aja, sah-sah aja. Terserah. Tapi nggak nyambung. Ya gimana Mas Ugi aja deh. Emang nggak ada ya pertanyaan yang nyambung dengan tema ini? Atau mungkin nggak prepare ya, bodoh amat rek nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hidayah, dulu saya pernah ikut jamaah khuruj, jamaah tabligh yang itu mungkin spesialis dengan menyebut hidayah ya. Bahkan menyadarkan hidayah. Ketika itu ketika berjauh itu pokoknya datang ke warga itu sangat sulit gitu kan untuk mengajak warga untuk bisa ikut ke masjid, sholat gitu. Namun yang saya tanyakan kadang itu di hati saya, jadi kok kita maksa-maksa masyarakat, maksa orang yang belum ke masjid, tapi kita paksa untuk ke masjid, itu gimana ya Sobat? Bapak itu tuh termasuk hidayah, kita tuh memberikan hidayah atau jadi saya tuh di hati takutnya gini Ustaz, kayak di hati dia gua apaan sih dipaksa, udah datang aja lah gitu kan, jadi kayak terpaksa gitu Ustaz. Hidayah itu hidayah apa gimana Ustaz? Takutnya jadi serba salah gitu Ustaz. Kadang tuh gitu mikirnya, tapi salah satu sisi juga iya juga sebenarnya yang ingin tujuannya juga seperti Ustaz. Saya bingung. Ya, konsep di dalam satu metodologi JT itu jamaah tabligh. Nah, jamaah yang tabligh. Jamaah yang notabene mereka tabligh. Apa tabligh? Menyampaikan. Maka konsepnya adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadilah engkau penyeru kebaikan dan pencegah kemaksiatan. Itu konsepnya. Maka mereka serta-merta keluar dari rumah, jadi namanya jaulah. Jaulah itu adalah mengajak orang lain buat ke masjid sholat berjamaah. Pertanyaannya, apakah kita yang memberikan hidayah? Maka tadi saya sampaikan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kita tuh bukan pemberi hidayah. Yang memberi hidayah itu adalah mutlak dari. Jadi kalau kita masih punya prinsip kita datang sebagai pemberi hidayah, disitulah kita akan diberikan ujian oleh Allah. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan kuncinya adalah sabar. Nah, jadi ketika kita mengajak orang lain buat sholat dan menjemput hidayah, maka sabar itu nomor satu.
Subhanallah. Jangankan orang lain, keluarga kita yang hidup setiap hari di rumah kita, itu kadang-kadang buat nyuruh sholat, alhamdulillah, berat banget, Masya Allah. Maka disitulah Allah sudah kasih clue-nya, wastabir alaiha, sabar. Nah, kesabaran itulah yang akhirnya membuat motivasi buat kita untuk terus memberikan kebaikan buat orang lain. Nah, pertanyaannya, apakah itu konteksnya kita memaksa orang buat masuk ke dalam zona hidayah? Bukan, itu tidak ada paksaan. Maka Islam mengajarkan la ikraha fiddin. Islam itu tidak ada paksaan. Hanya yang tugas kita adalah maka Rasul juga dikatakan oleh Allah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika fama ballagta risalatah. Wahai Rasul, sampein aja risalahmu, didengar atau enggak didengar itu urusan aku. Maka tugas ustadz tuh jangan pernah berharap memberikan servis buat jamaahnya berubah menjadi baik, nggak bisa. Tugas ustadz apa? Dakwah aja, biar Allah yang merubah segalanya. Kita juga sama. Kita tuh tugasnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah, ibadah aja, nggak usah banyak minta. Kalau kita kan kebalik, mintanya banyak, ibadahnya sedikit. Assalamualaikum. Nah, itu maksudnya. Baik, bagus, nyambung tuh ya. Ngadadak saroleh, nyecara rici. Masya Allah. Nih, sengaja ini dikasih tema itu buat kita tuh lebih nambah wawasan. Insya. Maka aktifnya itu jangan ustadznya doang. Itu harus two way communication, dua arah. Jadi sayanya aktif, jamaahnya juga aktif. Jangan sampai one way communication. Saya yang aktif dari datang sampai beres, gitu kan? Gitu. Atau jamaah kan ustadz mah dibayar, lah PA banget. Bilangin zalik. Baik, begitu Pak Faisal ya. Ada Kang Ipin dari akhwatnya mungkin. Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar obrolan anak-anak di depan rumah saya. Betul. Jadi ngomongin soal mondok. Mondok. Ya. Oke. Ada salah satu tuh ngomong, enggak, habis lulus sekolah mau kemana? Saya mau mondok. Nah, temannya itu bilang, saya mah nggak mau, takut dibully. Nah, soal masalah apa hidayah itu berlaku buat anak-anak apa semuanya? Apa kita aja yang udah ada ilmunya dikit? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Nah, itu namanya hidayah ya. Nah, baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Apakah hidayah itu menyasar ke orang dewasa gitu kan? Atau orang tua? Ada juga orang tua PA kan? Berarti nggak dapat hidayah itu. Artinya hidayah itu nggak mengenal siapapun. Ada orang dari 4 tahun udah hafiz Quran. 4 tahun udah hafiz Quran. Berarti itu hidayahnya udah kencang banget. Itu yang ngomong pasti bukan 4 tahun. Itu usia SD sekitar 8-9 tahun. Oke? Apalagi kalau udah kelas 5, udah 11 tahun mungkin. Baik. Pertanyaannya, apakah hidayah itu ada spesialisasi orang? Enggak. Mayyasha artinya orang yang Allah kehendaki, siapapun. Siapapun itu, gendernya mau laki-laki, gendernya mau perempuan, mau usia kecil ataupun remaja ataupun dewasa tua, tetap kalau Allah berkehendak, Allah berikan hidayah. Artinya obrolan tadi, apakah yang satu ini dapat hidayah atau yang satu ini belum dapat hidayah? Konteksnya bukan sudah dapat dan belum dapat, tapi belum dapat edukasi tentang hidayah. Gitu. Belum dapat ilmu tentang hidayah. Anak kecil tadi nggak tahu mana hidayah, mana edukasi. Boya jangankan anak kecil, kita yang duduk di sini aja masih bingung. Ini hidayah atau bukan? Kan gitu. Nah, maka disitulah sosialisasi ilmu yang harus kita berikan kepada generasi adalah bagaimana menyasar mereka untuk mereka supaya mengenali apa itu hidayah.
Nah, maka tertanamlah di dalam diri mereka, saya pengen mondok, dan satu belum mau mondok, takut dibully. Nah, takut dibully itu karena hidayah yang masuk dalam dirinya bukan kebaikan, tapi framing tentang kejelekan pesantren. Akhirnya jadi konotasinya jadi negatif. Begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ini akhwatnya jadi solehah sekali, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya kan, apakah hidayah itu bisa istiqomah atau bisa berubah? Hidayah itu bisa istiqomah atau bisa berubah. Rasulullah pernah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kan ada klasifikasinya ya. Imannya malaikat itu kayak gimana Bapak Ibu? Ya, flat. Ya, imannya malaikat itu la yazid wa la yanqus, enggak pernah naik, enggak pernah turun, flat. La ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu kalau udah diperintahin sama Allah enggak pernah ngebangkang sampai kiamat, begitu terus. Disuruh sujud sampai kiamat. Kenapa? Karena malaikat nggak punya nafsu. Maka iman mereka itu flat. Imannya Nabi dan Rasul yazid wala yanqus. Naik terus, nggak pernah turun-turun. Makanya imannya para nabi mau diuji sedahsyat apapun nggak akan pernah turun. Kenapa? Karena Allah udah kasih mukjizat, karomah, maunah, pertolongan, iman mereka tuh selalu naik. Itu para nabi dan rasul. Makanya dibatasi jumlah nabi dan rasul. Kebayang dong kalau semuanya jadi nabi. Jadi Ahmad Musodek semua tuh kita. Masya Allah. Ya kan? Nah akhirnya apa? Iman kita yang manusia biasa, apa kata Nabi? Iman kita yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Nah pertanyaannya, apakah hidayah itu bisa istiqomah atau tidak? Tergantung iman. Maka setelah hidayah itu, setelah dapat petunjuk, harus buru-buru dilem. Dibungkus oleh apa? Namanya taufik. Taufik itu apa? Yaitu satu instrumen untuk menjadikan orang istiqomah dalam kebenaran. Nah, jadi kalau kita kan salah, bilangnya apa? Mudah-mudahan dapat taufik hidayah. Taufik hidayah itu pemain badminton. Jadi yang betul itu adalah hidayah taufik. Hidayah dulu baru taufik. Hidayah itu ditunjukin dulu. Kalau udah ditunjukin seperti kita nih, udah rajin ngajinya di masjid, udah rajin sholat berjamaahnya, udah rajin baca Qur'annya, udah rajin zikirannya, ya Allah berikan aku taufik. Apa taufik? Perekat yang menjadikan kita nggak mau keluar dari zona ini. Itu namanya taufik. Ya Allah, nggak mau berubah lagi. Ya Allah, nggak mau menyimpang lagi. Nah, itu namanya taufik. Nah, kadang nggak sedikit loh orang udah dapat hidayah, robah lagi. Ya kan? Udah hijrah, cuman besok robah lagi. Nah, itu namanya hidayahnya belum terbungkus oleh taufik. Nah, taufik itu apa? Pembungkus hidayah yang diperkuat dengan istiqomah. Gitu. Maka orang yang istiqomah derajatnya spesial di sisi Allah. Innalladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum. Masyaallah. Tawadu ya semuanya ya. Enggak mau memperlihatkan gitu ya. Masyaallah. Kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah tuh dapat busyra, dapat kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Istiqomah. Istiqomah. Allahu Akbar. Kenapa? Itu tadi. Saya tuh kalau nggak ngaji, hariwang saya punya hati. Saya tuh kalau sehari nggak baca Quran, resah hati. Kalau sehari saya nggak baca sholawat sama Nabi, kayaknya itu hambar hidup saya. Itu namanya taufik. Nah, jadi kita harus bedain mana hidayah, mana taufik.
Jadi kalau ibu udah datang ke pengajian, besok nggak mau datang lagi, itu namanya hidayah yang dibungkus oleh setan. Nauzubillah min. Nah, jadi hidayah, taufik. Bisa dipahami? Ini bagus banget cakap pertanyaannya nih. Ya, kalau Pak Ujang nggak nanya, saya nggak akan bahas itu mungkin. Iya, Masya Allah. Maka ini namanya taufik yang dibawa oleh Pak Ujang. Ya. Nah, itu dibungkus namanya sama taufik. Nah, taufik inilah yang menjadikan kita istiqomah, nggak mau robah lagi. Saya udah move on dari keburukan. Saya udah nggak mau lagi terjun ke dalam dosa. Dah, itu namanya taufik. Ada nggak sih orang punya perasaan begitu? Ada dong. Udah. Lu mau clubbing lagi nggak? Enggak. Gua udah tobat. Lu mau nggak kesini lagi? Enggak. Lu mau nggak kesini lagi? Enggak. Kita ngomongin si itu yuk? Enggak. Tuh, itu namanya taufik. Kumaha ya kabar anyar tuh. Si eta kumaha si eta kabarna. Itu bukan taufik namanya tuh. Ya. Nauzubillah min zalik. Nah, kira-kira Bapak Ibu Akang Teteh udah dapat hidayah belum? Jawab atuh. Udah dapat hidayah belum? Ya udahlah. Orang udah duduk di sini. Jangan ragu-ragu, kita tuh udah dapat hidayah. Pertanyaannya, udah dapat taufik belum? Insya Allah. Ini kadang-kadang jujur ya, kita tuh yazid wayankus, naik turun. Kalau lagi ngaji tuh kayak orang bener gitu. Kayak orang bener gitu. Itu kalau udah bubar pengajian, edan lagi gitu kan. Ya. Nah, beda sama imannya setan. Kalau iman setan gimana kata Nabi? Yankus wala yazid. Imannya setan tuh turun terus. Kagak nambah-nambah, tuh iman setan. Nah, makanya kita jangan sampai sama kayak imannya setan gitu. Turun terus kagak naik-naik, ya minimal kita fluktuatif lah. Ya. Fluktuatif tuh naik turun walaupun banyaknya terus. Ya walaupun udah turun besok naik lagi gitu kan. Ya kayak kita kan, Senin eling, Selasa teh eling, Rabu ecreg, Kamis ecreg, Jumat tuh ingat arwah yang udah meninggal dunia, Sabtu Minggu weekend. Tuh, itu kita. Makanya saya selalu minta, ya Allah, istiqomahkan hati saya. Ini susah Bu buat istiqomah begini, apalagi jadi ustadz. Kudu istiqomah. Wehey, kalau ustadz nggak istiqomah selesai jadi ustadz. Beneran. Coba aja kalau saya nggak istiqomah. Ini habis pulang pengajian saya ke puncak Bu. Nyewa jablay saya di sana Bu. Ya kagak istiqomah. Ya bisa nggak saya nyewa jablay? Ya bisa-bisa aja. Ya kan, tinggal buka peci, buka gamis, selesai. Jablay nggak akan pernah interogasi saya, ente ustadz bukan? Enggak. Tapi karena ada taufik yang membungkus diri kita, sehingga kita berusaha istiqomah. Ya Allah, malu saya sama ilmu. Kenapa? Tadi ngajar masa saya maksiat. Tuh. Nggak usah ke jablay deh, di handphone aja. Saat itu beranda keluar hal-hal yang negatif, tuh mikir 2 kali mau diklik. Ya kan? Mau diklik nih. Ya Allah, apaan itu? Ya kan? Dilihat dosa, kagak dilihat barang bagus. Itu gimana tuh? Karena ilmu dan taufik serta hidayah di skip. Begitu. Tapi kalau taufiknya belum matang, baru dapat hidayah, masih aja diklik. Didalemin terus berselancar di dalamnya, jadi maksiat. Besok dikasih lagi hidayah sama Allah, taubat taubat lagi. Kan gitu. Tuh kita kelakuan begitu. Yazid wa yankus. Betul. Nauzubillah. Terima kasih Pak Uzang. Pak Uzang ya, Masya Allah. Saking bagusnya pertanyaannya jadi Z gitu ya. Ada lagi teteh-teteh? Ada nggak? Masya Allah. Hari ini tetehnya solehah semua ya, Masya Allah. Mungkin lagi pada puasa jadi lemas gitu ya, husnuzon aja, alhamdulillah. Atau tawadu ya, tawadu tahu warna duit baik. Nah. Mau nanya lagi Ustaz? Boleh. Sampai maghrib kan kita jatahnya. Mungkin ini hanya ingin tahu tanggapan Ustaz terkait saudara kita yang sama Muslim mungkin berbeda pandangan terkait mazhab. Terkadang mereka tuh suka mendoakan kita Allah yahdi. Itu kan
kita berarti kan kita didoakan semoga Allah dapat petunjuk. Iya, memberikan kita hidayah gitu kan. Padahal itu kita sedang melakukan kebaikan seperti sholawat gitu kan, maulid dan lain-lain. Itu bagaimana ya Ustaz? Apakah hidayah itu emang ada hidayah yang buruk atau gimana gitu? Ya. Allahu yahdik. Allahu yahdik itu artinya semoga Allah memberikan petunjuk untukmu. Tugas kita ngapain? Aminin aja. Ya, tugas kita amin. Kan doa. Nah, jadi kalau kita pelaku-pelaku ahlus sunnah, sholawatan, jikiran, marhabanan, ziarah kubur, tahlilan, kemudian sekelompok mereka mengatakan Allahu yahdik, jangan kita menjadi orang yang pesimis, kemudian kita menjadi orang yang nervous, mengatakan bahwa emang kita salahnya apa? Lah kita nggak ada yang salah. Nah terus kenapa dia doain kita dapat petunjuk? Ya aminin aja udah. Alhamdulillah banyak doa dari orang lain. Amin. Nah gitu maksudnya. Supaya apa? Supaya kita clear semua itu, nggak jadi masalah. Nah, sebab kalau kita dalemin jadi masalah. Gitu. Solusinya begitu. Jadi kalau pertanyaannya gimana respon kita saat didoain Allahu yahdik, yang artinya semoga Allah memberikan petunjuk, jangan mempotret diri kita bahwa kita pelaku bid'ah dan kesalahan, bukan. Tapi aminkan karena ini adalah bagian dari doa orang lain buat kita. Amin. Ya udah aminin aja udah. Nah, siapa yang menilai? Nanti Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah diajar melakukan amal itu bukan karena manusia. Karena kita ngelakuin sholawat, ziarah, tahlilan, yasinan, bukan karena ingin dilihat oleh mereka dan kita disebut adalah ahlus sunnah wal jamaah, bukan. Tapi kita pengen dinilai sama Allah bahwa amalan kita menjadikan jaminan buat kita untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, ada lagi? Cukup ya, walaupun dipaksa hidayah kayaknya nggak akan pernah hadir buat kita ya. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Hatur nuhun, terima kasih yang sudah memberikan tema dan memberikan pertanyaan sehingga kita menambah wawasan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.